Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid ba'd. Fa nuraji' muraja'ah yasirah. Kemarin kita sebutkan beberapa muqaddimah tentang ilmu tauhid. Di antaranya hukum mempelajari ilmu tauhid. Apa hukumnya? Aba Aqil? Fardu ain. Fardu ain atau fardu kifayah? Secara mutlak. Pada bagian-bagian tertentu fardu ain, tapi yang lainnya ada yang jadi fardu kifayah. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa para ulama sepakat mempelajari ilmu tauhid adalah kewajiban, wajib kan gitu. Kemudian khilaf para ulama, apakah wajibnya ini wajib ain setiap individu atau wajib kifai? Maka yang benar adalah tafsil. Pada hakikatnya bukan khilaf di situ kan gitu, akan tetapi para ulama merinci bahwa ada sebagian ilmu tauhid yang sifatnya fardu ain. Kapan menjadi fardu ain? Bang Agus? Kapan menjadi fardu ain mempelajari ilmu tauhid? Atau apa patokannya kan gitu? Apa patokannya dikatakan fardu ain? Gambaran secara umum. Naam, ahsant. Patokannya bahwa sebatas tidak membuat seseorang jatuh pada kesyirikan. Nah, sebatas membuat seseorang tidak jatuh pada kesyirikan, dan ini tergantung waktu dan tempat kan itu. Semakin banyak syubhat, semakin banyak fitnah, semakin wajib kita mempelajari ilmu tauhid agar terhindar dari kesyirikan. Nah, kemudian apa patokan ilmu tauhid ini menjadi fardu kifayah? Kevin? Aba Rizki? Yang membantah ahlul bid'ah. Ahsan, na'am, dalam rangka rudud, dalam rangka membantah ahlul bid'ah, atau dalam rangka merinci setiap permasalahan. Nah, yang detail yang bisa jadi sebagian orang nggak bisa memahami masalah itu. Kemudian mustalahat atau sebelumnya al-farq baina at-tauhid wal aqidah. Apa perbedaannya? Aba Rashid? Kalau aqidah Ahsan. Bahwa akidah lebih umum kan itu, lebih luas dibandingkan tauhid. Karena tauhid intinya apa? Membahas apa? Membahas istilahnya ketuhanan, membahas ilah, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat. Sementara akidah lebih umum, seperti misalnya menjelaskan sikap ahlu sunnah terhadap para sahabat, mendoakan mereka, untuk membedakan dengan Syiah. Nah, di antara mustalahat tauhid ada istilah-istilah tauhid di zaman dahulu. Apa saja di antaranya? Kemarin kita sebutkan ada 4. Nah, yang pertama akidah, kemudian sunnah, kemudian iman dan syariah. Nah, kemudian syariah. Begitu juga Abu Hanifah menyebutnya al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar. Nah, fikih terbesar. Maksudnya di situ akidah dan tauhid. Nah, kemudian kemarin kita sebutkan berkaitan dengan pembagian ilmu syar'i. Contohnya pembagian ilmu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, asma' sifat. Begitu juga ilmu yang lain seperti nahwu misalnya, al-kalam terbagi menjadi al-ism wal fi'l wal harf, kan gitu. Begitu juga ilmu tajwid, ada ahkam al-izhar wal ikhfa. Nah, ada banyak setiap ilmu hadis juga, seperti hadis mutawatir, ahad. Nah, ada matan, ada sanad. Maka kita sebutkan kemarin ada sekitar 4 poin berkaitan dengan pembagian ilmu. Yang pertama, Abu Darda,
Pembagiannya bukan tauqifiyah dari nas. Nah, ahsan. Yang pertama, pembagian ilmu ini tidak harus tidak tauqifiyah kan gitu. Tidak harus datang dalil secara gamblang menunjukkannya. Contohnya Nabi bersabda atau berkata bahwa tauhid itu menjadi 3. Enggak harus demikian kan gitu. Nah, akan tetapi patokannya benarnya pembagian itu kan gitu, dan tidak menyelisihi nas atau syariat. Nah, yang kedua, Untuk mendekatkan pemahaman. ahsan, na'am, wasilah, sarana dalam rangka mendekatkan pemahaman dan tahrir mahallan niza' kan gitu, menitik pusatkan permasalahan. Nah, yang ketiga, Aba Aqil, Rujukan dalam pembagian ilmu dengan membaca dari banyak. nah, ahsan, bahwa rujukannya adalah al-istiqra' wa tatabbu' dari nas kan gitu. Nah, maka ini adalah sebuah rumusan dari dalil. Nah, yang keempat, terakhir, Barashid. Pada zaman sahabat sudah tahu. Nah, sesungguhnya pembagian ilmu itu dilakukan para ulama karena kebutuhan kan gitu. Kebutuhan manusia untuk memudahkan pemahaman. Karena kita tidak dapatkan di zaman para sahabat atau di zaman Nabi pembagian ilmu. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, al-kalam dalam bahasa Arab itu menjadi al-ism wal fi'il wal harf. Nah, maka enggak butuh dibagi-bagi ilmu itu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bantahan kepada orang-orang yang mencela ahlu sunnah dalam membagi tauhid menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, ahlu sunnah membagi tauhid itu menjadi 3 kan gitu, rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Fadhal. Laqad qassama ba'du ulama'il islami was sunnati tauhida ila salasati aqsamin. Tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Wa ba'duhum qassama aidan ila qismaini. Ahsant. Maka penulis di sini menyebutkan sungguh para ulama ahlu sunnah dan ahlul Islam itu membagi tauhid menjadi 3. Kemudian lihat hasyiah atau footnote nomor 1. Wa zada ba'dun nasi al-qism ar-rabi' wa huwa al-mutaba'ah, wa hadha ghairu munasib lianna al-mutaba'ah laysa min dhimni at-tauhid bal hiya min ifradi ar-rasul bil ittiba'i wa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sebagian ulama atau sebagian bukan ulama sebenarnya, sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, itu di antara Syekh kibar di Yaman. Nah, beliau pengganti naib wakilnya Syekh Muqbil dahulu di Damaj. Beliau menulis kitab Al-Qaulul Mufid, kitab Al-Qaulul Mufid masalah tauhid. Beliau menambahkan bagian yang keempat, walaupun sebagian ulama ada juga kan gitu, dan ini kurang cocok. Mereka menambahkan mutaba'ah, artinya mengikuti Rasul gitu, tauhid al-mutaba'ah. Nah, maka kita katakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena mutaba'ah itu konsekuensi dari mentauhidkan Allah, karena kita membahas tentang hakikat tauhid Allah. Adapun mutaba'ah itu konsekuensi ittiba'ur Rasul, kan itu konsekuensi syahadat adalah mutaba'ah, bukan konsekuensi tauhid, bukan konsekuensi tauhid secara langsung. Nah, maka ini kurang tepat. Nah, afwan. Dan sebagian manusia, wa ba'dun nasi ja'al al-qism ar-rabi' tauhid al-hakimiyah atau al-hukmiyah. Al-hakimiyah atau al-hukmiyah. Sebagian pihak menambahkan tauhid al-hakimiyah. Wa awwalu man qala bihadza huwa Abul A'la Al-Maududi. Yang pertama kali mengemukakan tauhid al-hakimiyah ini namanya Abul A'la Al-Maududi. Aslinya orang India.
muassis al-Jamaah al-Islamiyah JI. Nah, fi shibh atau syabah al-Qarah al-Hindiyah wa tabahu Said Qutb, dan diikuti Said Qutb di antara tokoh terbesar Ikhwanul Muslimin. Nah, wa hadha al-qism ar-rabi' atau hadha taqsim ar-rabi' la yahtaju ilaihi, maka ini enggak butuh al-hakimiyah, kan gitu, enggak butuh kita datangkan pembagian keempat tauhid al-hakimiyah. Limadha? Li'annahu dakhilun fi taqsim at-tauhid ats-tsalatsah, karena tauhid hakimiyah ini masuk ke dalam pembagian tauhid yang tiga. Fa bi'tibari anna Allah wahdah huwa alladhi yahkum, kan gitu. Nah, maka tauhid al-hakimiyah masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena Allah lah yang bersendiri membuat syariat, kan gitu. Itu kan rububiyah, yahkum. Rububiyah itu hakikatnya kan memberikan hukum. Nah, di antara fi'lullah, di antara perbuatan Allah. Begitu juga tauhid al-hakimiyah masuk ke dalam tauhid al-asma'i was sifat. Kok bisa? Karena di antara nama Allah al-hakim dan al-hakim. Nah, begitu juga tauhid al-hakimiyah atau al-hukmiyah masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena seorang hamba di antara bentuk beribadah kepada Allah berhukum dengan hukum Allah. Nah, di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah berhukum dengan hukum Allah. Innal hukmu illa lillah, kan gitu. Falimadha ubriza hadha al-qism? Kenapa dimunculkan pembagian ini? Waqad yatarattabu alaihi lawazim batilah ka'an yaqul al-qa'il bihi. Bisa jadi pembagian tauhid menjadi empat yang menambahkan tauhid al-hakimiyah ini memiliki efek buruk. Seseorang mungkin bisa mengatakan annana lam nakun muwahhidina hatta nuqimal khilafah wa hadha batilun ghairu sahih. Karena bisa jadi seseorang mengatakan sebenarnya kita belum bertauhid sampai kita tegakkan al-khilafah al-islamiyah, daulah islamiyah sebagaimana yang mereka klaim. Nah, sebenarnya kita ini kafir ini kalau masih tinggal di negeri yang tidak menegakkan hukum syariat Islam versi mereka gitu. Nah, maka ini pemahaman takfiriyin dan ikhwanul muslimin. Maka ini perlu diperhatikan. Wadih, kenapa bisa masuk tauhid al-hakimiyah ke tauhid yang tiga? Yang pertama, tauhid masuk ke dalam tauhid rububiyah, kan gitu. Karena Allah yang yahkum baina ibadih, Allah yang menegakkan hukum. Yang kedua, tauhid al-hakimiyah masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah. Naam, al-asma' sifat. Naam, karena Allah al-hakim, kan gitu, atau al-hakim. Begitu juga tauhid al-hakimiyah masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah karena menegakkan hukum Allah di antara bentuk ibadah. Tapi menegakkan hukum syariat daulah Islamiyah itu fardu kifayah apabila kita mampu. Karena Nabi SAW di awal dakwah Nabi tidak langsung mendirikan negara Islam. Karena yang berhukum di zaman itu adalah orang-orang jahiliyah. Yang pertama kali Nabi SAW dakwahkan adalah tauhid, menegakkan tauhid yang ini fardu ain. Kemudian setelah Islam dan masyarakat dan umat Islam kuat imannya, kemudian tegaklah negara Islam yang berhukum dengan hukum Islam. Nah, makanya orang-orang yang menyuarakan untuk menegakkan negara Islam, niat mereka bagus, kan gitu. Akan tetapi wasilah dan waktu yang mereka tempuh tidak sesuai dengan syariat. Bukankah manusia masih banyak melakukan kesyirikan dan tidak mengerjakan salat? Bahkan apabila mungkin apabila mungkin di sebuah negara ditegakkan syariat Islam, yang pertama kali membantah syariat Islam ini adalah orang Islam itu sendiri. Yang pertama kali menolak hukum Islam adalah orang-orang Islam atau mayoritas orang Islam itu sendiri. Nah, karena belum kuatnya iman mereka. Maka yang wajib kita lakukan di awal dakwah adalah menegakkan tauhid dan membersihkan akidah manusia dari kesyirikan dan kebid'ahan. Langsung. Al-awwalu tauhidun ma'rifatun wa isbat
wa isbatun al-maradu bihi tauhidul rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Wasani wa tauhidu iradatun aw qasdun wa talbul wa talaba al-maradu minhu tauhidul uluhiyah wa minhum. Ahsant. Sebagian ulama membagi tauhid ini menjadi dua bagian. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, mereka menyebutnya tauhid ma'rifatin wa isbat. Tauhid ma'rifatin wa isbat. Tauhid ma'rifah dan isbat, itu dia. Apa maksud tauhid ma'rifah wa isbat? Adalah tauhid rububiyah dan al-asma' wa sifat. Ma'rifah artinya ilmu dan isbat artinya menetapkan. Kan gitu. Karena tauhid rububiyah dan al-asma' wa sifat berkaitan dengan keyakinan dan penetapan. Naam, berkaitan dengan ilmu. Kemudian pembagian yang kedua, mereka menamakan tauhid iradah dan qasd. Tauhid iradah dan qasd. Al-qasdu, al-qasd wa talab. Maka maksud dari tauhid iradah atau al-qasd wa talab, maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa iradah? Karena berkaitan dengan niat seorang hamba dalam melakukan ibadah, kan gitu. Keikhlasan. Karena tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah artinya mengikhlaskan ibadah. Naam. Wasil. Wa minhum man qasama ila al-awwalu at-tauhidul qawli tauhidul rububiyah wal asma'i was sifat. As-tsani at-tauhidul amali tauhidul uluhiyah. Ahsant. Kemudian sebagian ulama juga membagi menjadi dua, namanya at-tauhid al-qawli. Tauhid al-qawli. Apa maksud tauhid al-qawli? Ucapan, artinya rububiyah al-asma' was sifat. Rububiyah dan al-asma' was sifat. Karena qawli di sini mencakup qaulul qalb. Kan itu, ucapan hati, artinya keyakinan. Sebenarnya maknanya sama gitu. Tidak ada yang keluar, cuma istilahnya saja yang beda. Kemudian yang kedua, tauhid al-amali. Tauhid al-amali maksudnya tauhid al-uluhiyah, kan gitu, ibadah. Karena ibadah itu amal. Ibadah itu amal, imma amalan hati atau amalan anggota badan dan lisan. Naam. Wasil. Wa ba'duhum man qasama ila al-awwalu tauhidus siyadah wa yu'na bidzalika tauhidur rububiyah wa tauhidul asma wa sifat wa summiya bidzalika li'anna tafrudullahu bi af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi yujibu lahu siyadatu al-mutlaqatu والتصرف التام في هذا الكون خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا سبحانه وتعالى إلى آخره. Baik, kemudian ada juga yang membagi tauhid menjadi dua dengan nama tauhid as-siyadah. Tauhid as-siyadah. Apa maksud tauhid as-siyadah? Rububiyah dan al-asma' sifat. Kemudian jenis yang kedua tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah. Apa maksud tauhid al-ibadah? Jelas tauhid uluhiyah, kan gitu. Nah, baik.
lahzah. Ini sebagian panjang, kayaknya nggak usah kita baca semua biar nggak terlalu banyak. Famasdar hadha taqsim huwa al-istiqra' minan nusus. Maka rujukan ahlu sunnah dalam membagi tauhid menjadi dua atau menjadi tiga ini al-istiqra'. Kemudian di hasyiah, di footnote, al-istiqra' secara bahasa artinya at-tatabbu', mengikuti dalil, kan gitu. Dan ini disepakati oleh ulama usul fikih, ai al-istiqra' wa at-tatabbu'. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama, istintaju hukmin kulliyyin min tatabbu'i juz'iyatihi. Merumuskan sebuah hukum global dari mengikuti dalil secara rinci. Merumuskan hukum global yang dihasilkan dari mengikuti dalil secara rinci. Baik. Kemudian para ulama menyebutkannya, di antaranya Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, begitu juga Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Mereka menetapkan, dan ini para ulama yang mutaakhirin, kan gitu. Di antara yang mutaqaddimin Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Naam, اقرأ kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. Naam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan syahadat la ilaha illallah yang dimana terkandung di dalamnya masalah ilahiyah, dan itulah usul yang tiga, kata beliau: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid al-asma' was-sifat, kan gitu. Dan beliau mengatakan bahwa tiga perkara ini yang berjalan di atasnya seluruh agama para nabi dan para rasul, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab-kitab. Nah, dan ini adalah pondasi terbesar di atas agama seluruh para nabi dan anbiya yang dibenarkan oleh akal dan fitrah. Nah, طيب. قال لقد اعترض بعض المبتدئة الجهلة من الصوفية الجهمية هذا التقسيم، وليس قصدهم إلا لأجل تدبير أو تبرير شركياتهم وبدعهم في أوسط المسلمين. Sungguh orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang jahil dari kalangan Sufiyah dan Jahmiyah membantah atau menolak pembagian tauhid. Kan itu, mereka menolak pembagian tauhid menjadi tiga, dan mereka melempar dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Nah, dan tidaklah mereka lakukan perkara itu kecuali dalam rangka membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan.
Nah, karena ketika para ulama merinci kesyirikan mereka, mereka bantah pembagiannya supaya membatalkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, kan gitu. Supaya kita bisa melakukan kesyirikan, kita bantah usul ahlus sunnah, gitulah kira-kira. Nah, kemudian lianna kathiran minan nas khasatan fil fatrah al-akhirah, khususnya di zaman belakangan kayak gitu, hadahumullahu bihadzal ilmi al-azim, yang Allah memberikan hidayah manusia dengan ilmu yang mulia ini, ilmu tauhid, wa arafu tauhid min asy-syirk, dan mereka mengenal tauhid dan bisa membedakannya dengan kesyirikan, was sunnah min al-bid'ah, bisa juga mengetahui sunnah, bisa membedakan sunnah antara sunnah dan bid'ah, wa haula al-mukhalifah limanhajis salaf inza'aju walidzalika zakhrafu dhalalahum wa ta'anu fi hadha taqsim. Maka akan kita sebutkan bantahan kepada orang-orang yang membantahnya. Nah, yang pertama mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid ini adalah akidah Nasrani, Trinitas. Mereka mengatakan pembagian tauhid yang dilakukan salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah akidah Trinitas. Atau sebelum itu kita sebutkan di antara orang-orang yang berusaha membantah atau menolak pembagian tauhid yang dilakukan Ahlus Sunnah, di antaranya Hasan bin Ali As-Saqqaf As-Sufi. Dia menulis kitab namanya At-Tandid biman addada at-tauhid, artinya melakukan jatuhnya orang-orang yang orang-orang yang membagi tauhid pada kesyirikan, gitulah kira-kira makna kitab At-Tandid biman addada tauhid, atau membantah orang-orang yang membagi-bagi tauhid gitu. Wa ibtal muhawalat at-tatslits fi tauhid al-aqidah al-islamiyah. Dia mengatakan orang yang membagi tauhid itu seperti akidah Trinitas orang Nasrani. Kemudian di antaranya Hasan bin Farhan ibn Hasan Az-Zaghuli Al-Khalidi Al-Maliki. Begitu juga di antaranya Salah As-Sawi di kitabnya Thawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil Amal Al-Islami Al-Mu'asir. Dan para ulama telah membantah kitab-kitab mereka. Para ulama telah membantah kitab-kitab mereka. Di antaranya kitab Al-Intisar li Ahli Sunnah wal Hadis fi Raddi Abatil Hasan Al-Maliki. Begitu juga kitab Syekh Abdul Razak Al-Qawl As-Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Begitu juga Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, ada banyak para ulama yang membantah kitab-kitab mereka. Baik, syubhat yang pertama, mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid yang dilakukan ahli sunnah, maksudnya kita yang ahli sunnah kan gitu. Walaupun semua mengaku ahli sunnah dari kalangan yang menyimpang pun mengaku ahli sunnah. Tapi kalau memang mereka mengaku ahli sunnah, hendaknya mereka menunjukkan bukti kalau mereka mengikuti ahli sunnah dan para salaf. Nah, maka jawabannya inna taslis aqidatun nasraniyah khabithah taqumu ala asas ja'al al-alihah thalathatan wa hum al-ab wal ibn wa ruhul qudus. Tabaan akidah Trinitas itu akidah yang dipahami orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kan gitu, imam Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Akidah Trinitas. Kemudian mereka berselisih siapa yang tiga ini. Nah, di antaranya yang membantah akidah orang-orang Nasrani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang sahih bagi orang-orang yang mengganti agama Al-Masih, maksudnya Isa. Syekhul Islam menulis kitab ini dan membantah orang-orang Nasrani. Dan mereka berselisih yang tiga ini siapa? Sekitar 40 ucapan di antara mereka.
Orang-orang apa? Orang-orang Kristen itu berselisih siapa yang tiga itu. Nah, bahkan kata para ulama di antara Syekhul Islam, bahkan bisa engkau dapatkan satu rumah, engkau tanya ayahnya, ibunya, anaknya, mereka berselisih tentang ilah mereka, tentang Tuhan mereka, sembahan mereka. Nah, sebagian mengatakan ada al-ab wal ibn wa ruhul qudus. Kemudian mereka khilaf siapa itu al-ab. Al-ab itu ada yang mengatakan Allah, wal ibn Nabi Isa, wa ruhul qudus Jibril. Sebagian lagi mengatakan al-ab wal ibn wa Maryam. Nah, Allah, Isa, Bunda Maria atau Maryam. Sebagian lagi mengatakan Jibril, Allah, Bunda Maryam. Sebagian lagi mengatakan, ya ini kalam tawil. Mereka putar-putar menjadi sekitar arba'ina aqwalan, arba'ina qawlan. Nah, maka jelas keyakinan Trinitas ini adalah keyakinan kufur, kan gitu kan, menjadikan sembahan menjadi tiga, membagi-bagi sembahan. Sebagaimana Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan akidah Trinitas, bahwa Allah di antara yang ilah yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidaklah ilah yang hakiki yang sebenarnya adalah ilah yang satu. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka enggak bertaubat dari apa yang mereka katakan, sungguh mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, kemudian Allah mengatakan afala yatubu ilallah, kan gitu. Allah masih menerima taubat orang-orang Nasrani, dan itu di antara bentuk kemurahan Allah dan rahmatnya kepada hambanya, walaupun kezaliman yang mereka lakukan, mengatakan Allah di antara yang tiga, tapi Allah pun menerima taubat mereka jika mereka berhenti dan memperbaikinya. Nah, kemudian amma taqsimut tauhid, adapun pembagian tauhid yang dilakukan Ahlussunnah menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, atau dua, kan gitu, ma'rifat wa isbat. Nah, dan seterusnya, maka ini adalah akidah kaum mukminin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, anna taslis, bahwa akidah Trinitas, keyakinan Trinitas itu adalah menjadikan zat yang banyak menjadi satu, atau menjadikan satu menjadi banyak, menjadikan yang banyak menjadi satu, atau menjadikan satu menjadi banyak. Bi khilafi taqsim at-tauhid, berbeda dengan pembagian tauhid. Innama huwa taqsimun i'tibariyun ma'nawiyyun ilmiyyun fil adhani wa laysa huwa taqsimu dzatillahil muqaddasah. Hadhihi nuqtah muhimmah jiddan. Katanya di sini, innama huwa taqsimun i'tibariyun ma'nawiyyun ilmiyyun fil adhan wa laysa huwa taqsimu dzatillahil muqaddasah. Sesungguhnya pembagian tauhid yang dilakukan Ahlus Sunnah adalah ilmu yang difahami manusia, bukan membagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sesungguhnya pembagian tauhid yang tiga itu adalah pembagian yang sifatnya i'tibariyun ma'nawiyin, sebuah makna yang berada di pikiran manusia, bukan membagi Allah. Bukan zat Allah yang kita potong-potong, kita bagi-bagi, kita yakini Allah itu terpisah-pisah. Tapi Allah itu satu, akan tapi cara memahami dari sifat-sifatnya itu berada pada pikiran kita itu ada tiga bagian. Beda nggak meyakini botol ini min babi taqribul faham. Kita yakini botol ini menjadi tiga, dan kita yakini botol ini memiliki sifat bening, kemudian ada tutupnya biru. Kan gitu. Di pikiran kita botol ini memiliki sifat bening dan tutupnya biru, misalnya dua. Atau
atau kita meyakini bahwa botol ini satu tutupnya terpisah, kemudian badan ini terpisah, kan gitu, berbeda. Sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini sembahan itu memang tiga. Nah, adapun kita ahlu sunnah, kita tidak meyakini ada tiga Allah, ada Allah rububiyah, ada Allah asma sifat, dan ada Allah rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Bukan Allahnya kita bagi, tapi cara memahami sifatnya gitu. Bahwa Allah itu disembah dikatakan uluhiyah. Bahwa wajibnya kita menyembah Allah dikatakan tauhid uluhiyah. Bahwa kita memahami bahwa Allah itu melakukan perbuatan, menciptakan, menghidupkan, kita yakini ini adalah rububiyah. Bahwa kita meyakini Allah memiliki nama dan sifat, ini asma wa sifat. Kan kita bukan sedang membagi apa? Zatnya Allah. Berbeda dengan akidah Nasrani. Nah, ini pentingnya apa? Memahami perkara ini perlu digarisbawahi. Innama huwa taqsimun i'tibariyun ma'nawiyyun ilmiyyun fil adhani wa laysa huwa taqsimu dzatillahil muqaddasah. Nah, fala yajuzu at-taba'ud wat tajazzu' alladhi huwa bima'na al-infisal. Maka enggak boleh kita meyakini bahwa Allah itu bisa dibagi-bagi dan dipotong-potong, karena manusia yang bisa dibagi-bagi dan dipotong-potong. Nah, falihadza ittadaha al-farq al-kabir baina hadza wa hadza liman kana 'indahu adna aqlin wa ilmin. Oleh karena itu jelaslah perbedaan yang sangat besar antara pembagian tauhid dan akidah trinitas bagi orang yang memiliki secuil akal dan ilmu. Nah, ini syubhat yang pertama. Jadi ada dua jawaban, kan gitu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama menjadi tiga adalah akidah kaum muslimin. Ahsan. Hukum membagi tauhid menjadi dua atau tiga adalah akidah kaum muslimin. Berbeda dengan Trinitas, ini akidah Nasrani, kan gitu. Berbeda, yang dimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, siapa yang meyakini akidah Trinitas maka kafir. Nah, berbeda dengan pembagian tauhid yang ini dihasilkan dari Al-Quran dan Sunnah, dirumuskan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apa Akil? Yang kedua, bantahan yang kedua. Yang kedua, bahwa keyakinan Trinitas adalah menjadikan zat yang banyak menjadi satu, atau sebaliknya menjadikan zat yang satu menjadi banyak. Berbeda dengan pembagian tauhid. Pembagian tauhid adalah pembagian yang berdiri pada ilmu dan berada di pikiran manusia. Nah, dan bukan membagi zat Allah, kan gitu, atau meyakini zat Allah terbagi, bukan, akan tetapi ilmunya yang dibagi, dan ilmu itu letaknya di dil adhan, kan gitu, di pikiran manusia. Dan tidak boleh meyakini Allah itu terbagi. Nah, ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, anna hadha taqsim min al-bid'ah lam yaqul bihi as-salaf wa innama ibtada'ahu Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab wa lam yujad illa fil qarni ats-tsamin al-hijri. Di antara mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid yang kalian lakukan wahai orang-orang Wahabi, kan gitu. Nah, ini kata mereka adalah kebid'ahan yang tidak pernah diucapkan para salaf. Makanya yang membagi-bagi tauhid ini adalah Ibnu Taimiyah. Makanya dahulu mereka mengatakan, orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, mereka katakan Taimiyun. Nah, kalau sekarang Wahabiyun, kan gitu, orang Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, maka sungguh pembagian tauhid ini tidaklah kecuali di kurun ke-8. Nah, maka jawabannya fahadha dalilun ala qusuri ilmi qailihi wa qillati khibratihi wa ma'rifatihi bi kutubis salafis salih idh hiya mali'atun bit tasrih taratan wal isharatu taratan ila hadhihi al aqsam walau dhahabtu anqulu kull ma a'lamuhu min aqwalihim fi dhalika la tala al maqam lakin hasabi an urada huna
أو أورد هنا بعض النقول نزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبين جهله. طبعا ini ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullah, ana nukilkan dari kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Naam. Adzan. Belum? Hah? Taib. Kan syubhat yang kedua, mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid ini adalah bid'ah. Tidak pernah salah seorang salaf mengucapkannya sebelum Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kata mereka. Taib. Kita katakan ada di antara ulama salaf yang membagi tauhid atau mengucapkan tauhid. Di antaranya Al-Imam Abi Abdullah Ubaidullah bin Muhammad ibn Battah, atau yang dikenal Al-Imam Ibn Battah. Al-Imam Ibn Battah itu wafat di tahun 387 Hijriyah. Al-Imam Ibn Battah itu wafat di tahun 387 Hijriyah. Ini sebelum lahirnya Syekhul Islam dan sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdi Al-Wahhab. Apa kata beliau? Kata beliau di kitab beliau namanya Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah wa Mujanibah Al-Firaq Al-Madhmumah. Kata beliau, anna asl al-iman billah alladhi yajibu 'ala al-khalq i'tiqaduhu fi itsbat al-iman bihi thalathatu asya'. Lihat, kata beliau bahwa usul keimanan yang dimana wajib setiap makhluk meyakininya itu ada 3 perkara. Lihat, thalathatu asya'. Kemudian dia menyebutkan ahaduha an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu, di mana seorang hamba meyakini rabbaniyatahu liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli at-ta'til alladhina la yuthbituna sani'an. Rabbaniyatahu, rububiyah. Apa maksud rububiyah ini? Tauhid ar-rububiyah. Kan itu, ar-rabb. Ini satu. Kemudian beliau melanjutkan, watsani an ya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalika madhahib ahli syirk alladhina aqarru bis-sani' wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairihi. Begitu juga ahlu sunnah atau orang yang beriman meyakini keesaan Allah dalam ibadah, yang dimana dengan itu mereka bisa berbeda dari keyakinannya orang-orang syirik. Tuh, keesaan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa? Yusril? Nah? Tauhid keesaan Allah dalam ibadah, uluhiyah. Naam. Kemudian yang ketiga, an ya'taqidahu mawsufan bis-sifat, ay an ya'taqid Allah mawsufan bis-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mawsufan biha min al-ilmi wal qudrati wal hikmati wa sari ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Yani wajibnya seorang hamba meyakini bahwa Allah disifatkan dengan sifat yang tidak boleh diyakini kaifiat dari sifat itu sama dengan makhluk. Itulah di antara sifat Allah ilmu, qudrah, hikmah. Ini dikatakan tauhid al-asma' was sifat. Berarti ada ulama yang mengatakan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dialah Al-Imam Ibn Battah yang lahir di atau yang wafat di tahun 300 berapa? 87 Hijriyah. Ini bantahan telak kepada orang-orang sufi yang tidak membaca kitab ulama salaf. Nah, begitu juga ada di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya Ibn Mandah. Beliau memiliki kitab namanya Kitab Tauhid Ibn Mandah. Ibn Mandah wafat di tahun 395. Yang tadi siapa? Ibn Battah 387. Ibn Battah 387. Sekarang Ibn Mandah 395. Ibn Battah 387, Ibn Mandah 395. Beliau memasukkan di dalam kitab beliau Kitab Tauhid, memasukkan bab tentang tauhid rububiyah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Beliau menyebutkan zikru ma wasafa Allah jalla wa ala bihi nafsahu wa dalla ala wahdaniyatihi
wa annahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, ini tauhid apa? Hah? Tauhid rububiyah. Naam. Kemudian beliau memasukkan bab tentang zikru ma'rifati asma'ihi atau asma'illahi ta'ala al-hasanah allati tusamma biha wa adhharaha li ibadihi li ma'rifati wad du'ai wa dzikr. Ini tauhid al-asma'i was sifat, kan gitu. Kalau sebelumnya tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah. Naam. Ini siapa namanya? Al-Imam Ibnu Mandah. Naam. Kemudian yang ketiga Al-Imam Al-Qadhi Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Nah, ini lebih lama lagi, yang wafat di tahun 182. Ini Abi Yusuf ini selalu digandengkan dengan Abu Hanifah. Naam. Wa qala sahiban, kata para ulama di mazhab Abu Hanifah, kadang-kadang maksudnya Abu Yusuf dan Abu Hanifah, Abu Yusuf dan satu lagi Muhammad bin Hasan. Dan satu lagi kadang-kadang Zufar. Makanya anak ketika bahas waktu buat skripsi di antara mazhab Abu Hanifah kan anak tulis di hasyiah di footnote wa qala sahiban, anak buat di bawah Abu Yusuf dan Zufar. Nah, kemudian diingatkan sama yang menguji, katanya kalau dikatakan waqala sahiban, dua sahib di dalam mazhab Abu Hanifah, itu mayoritasnya ulama mengatakan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Tapi kadang-kadang Zufar, apabila ada qara'in yang menunjukkannya. Maka ini faedah dari Syekh Faris. Naam. Adhan, tafadhal. Baik, dan kalam Abu Yusuf ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah di kitab beliau Kitab Tauhid. Naam. Ibnu Mandah menukilkan kalam Abu Yusuf di kitab beliau Kitab Tauhid. Jadi ini lebih acak-acakan urutannya gitu. Akan tetapi intinya sama. Makanya di sini katanya qala Abu Yusuf laisa tauhid bil qiyas. Tauhid itu tidak bisa digunakan sebatas akal, kan itu, menggunakan qiyas, perbandingan dengan akal. Alam tasma'il qaulihi ta'ala fil ayati allati yasifu Allah biha nafsah. Berarti tauhid asma' wa sifat, kan itu, ada sifat di situ. Kemudian beliau menyebutkan ayat ya ayuhan nas ubudu rabbakum awalam yanzuru fi malakutis sama'i wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' ila akhir al-ayat. Nah, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Naam. Begitu juga kata beliau qala Abu Yusuf lam yaqulillahu unzur kaifa ana al-alim wa kaifa ana al-qadir wa kaifa ana al-khaliq walakin qala unzur kaifa khalaqtu thumma qala wallahu khalaqakum. Ini rububiyah, kan gitu. Begitu juga beliau mengatakan summa qala Abu Yusuf yu'rafullahu bi ayatihi wa bi khalqihi wa yusaf bi sifatihi wa yusamma bi asma'ihi. Itu Allah dikenal, diketahui dengan ayat-ayatnya dan ciptaannya, dan disifatkan dengan sifat dan nama-namanya, dan dinamakan dengan nama-namanya sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an. Nah, asma' al sifat, rububiyah uluhiyah masuk ke dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang panjang dan beliau menyebutkan kalam yang sama dengan itu. Karena kenapa menjadi pertanyaan, kan gitu, kenapa di zaman dahulu, zaman Imam Ahmad, di sekitar 600 tahun di awal Hijriyah, sedikit muallafat ulama dalam uluhiyah, tauhid uluhiyah, kan itu sedikit. Sebutkan para ulama karena di zaman dahulu tauhid uluhiyah itu masih banyak orang yang lurus gitu. Masih banyak orang-orang yang lurus tauhid uluhiyahnya. Nah, di zaman-zaman sekarang di sekitar 800 di zaman Syekhul Islam sudah mulai menyimpang tauhid uluhiyah orang.
Makanya banyak orang mulai melakukan kesyirikan, munculnya kebid'ahan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ada kitab tauhid berkaitan dengan tauhid, maksudnya kitab beliau Kitabul Istighatsah fi Raddi al-Bakri. Kitab al-Istighatsah, kan istighatsah di antara ibadah kan gitu, di mana orang-orang melakukan kesyirikan dalam membantah Al-Bakri. Bakri ini sufi. Al-Bakri ini sufi sampai dia mengadukan ke pemerintah untuk menangkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menuduhnya sebagai orang yang menyimpang. Kemudian subhanallah, ketika Al-Bakri akhirnya dia yang kalah di hakim, dia lari ke rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam memberikan naungan. Subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikenal dengan akhlak dan ilmu dan amal beliau berjihad. Nah, hatta ketika membantah, beliau di antara orang yang paling insaf dalam membantah. طيب فهذه ثلاثة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية. Ada 3 imam yang menyebutkan pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang pertama tadi siapa? Kita sebutkan Ibnu Battah yang wafat di tahun 387. Ahsan. Kemudian yang kedua Ibnu Mandah. Mudah dihafal namanya Ibnu Mandah. Nah, yang wafat 395. Nah, kemudian yang ketiga Abu Yusuf 181. 182. Nah. طيب في سؤال. ada pertanyaan, tafadhal. Satu pertemuan ini khusus berbicara tentang masalah taksim, pembagian tauhid. Akan datang secara rinci masalahnya. Begitu juga kita simpulkan bahwa ada ulama membagi tauhid menjadi 2 kan gitu. Tauhid ma'rifah dan qasd. Ma'rifatu wa qasd. Naam, afwan, ma'rifatu wa itsbat. Ma'rifatu wa itsbat. Al-ma'rifah wal itsbat. Apa maksud ma'rifah dan itsbat? Naam, Aba Akil? Naam, rububiyah dan al-asma'i was sifat. Nah, bagian yang kedua tauhid talab wal qasd. Talab dan qasd. Naam, ini tauhid apa? Uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Dan di sini di hasyiah lupa kita baca tadi, itu di antara yang menyebutkan pembagian yang 2 tadi, itu di antaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagian kitabnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Naam, di nomor 2 qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi thumma tauhid alladhi da'at ilaihi Rasulullah wa nazalat bihi kutubu naw'an. Ada 2 jenis, tauhid al-itsbat wal ma'rifah, artinya rububiyah dan al-asma' wa sifat. Wa tauhid fi talabi wal qasd. Fi tauhid wa tauhid fi talabi wal qasd, artinya tauhid al-ibadah atau al-uluhiyah. Wa yaqulu Ibnu Al-Qayyim wa huwa naw'an. Tauhid itu ada 2 jenis. Tauhid fil ma'rifati wal itsbat, artinya rububiyah dan al-asma' wa sifat. Wa talabi wal qasd, artinya tauhid al-uluhiyah. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Bahwa pembagian ilmu itu sesuatu yang relatif kan gitu. Selama benar kan itu ma'rifah wa al-itsbat, artinya ma'rifah, mengetahui dan menetapkan, mengetahui bahwa Allah memiliki sifat rububiyah dan nama dan sifat. Makanya rububiyah itu diantara masuk ke dalam asma wa sifat sebenarnya. Akan tapi kenapa dititik beratkan, akan datang pembahasannya insyaallah secara rinci, karena manusia menyimpang pada sebagian perkara dan betul pada sebagian yang lain gitu. Mereka meyakini bahwa Allah menciptakan, menghidupkan, akan tapi beribadah kepada selain Allah. Nah, maka datang pembahasannya secara rinci insyaallah. Nah, fi soal berkaitan dengan syubhat atau yang kita sampaikan, atau ada yang perlu diulang lagi, yang kurang faham, tafadhal. Nah, kalau ada yang kurang faham sekarang ditanyakan. Jangan sampai menjadi iskal nanti kan.
Jadi syubhat pula nanti habis ngaji, bukan hilang syubhat, ini bertambah syubhat. Ada tadi apa Ustaz untuk merumuskan global yang dihasilkan dari secara rinci, apa istilahnya tadi? Al-istiqra. Al-istiqra. Istiqra. Nah, dari qara artinya membaca kan gitu, talabul qiraah. Wa tatabbu'. Yani menghasilkan hukum, merumuskan hukum secara global yang dihasilkan dari mengikuti dan membaca dalil secara rinci. Nah, contohnya itu kayak anak bilang kemarin, ketika para ulama menyusun kitab bahasa al-kalam itu menjadi al-isim wal fi'il wal harf, mereka dapatkan di syair-syair jahiliyah di kalam Arab kan gitu. Nah, contohnya alamatul isim, tanda-tanda isim, di antaranya masuknya al. Nah, karena mereka membaca syair Arab sebelum ini, sebelum Al-Quran turun kan gitu. Karena bahasa Arab itu lebih lama dibandingkan Al-Quran baru turun gitu. Walaupun Al-Quran ini diantara rujukan bahasa, dan bahasa Arab itu rujukannya Al-Quran kan gitu. Makanya sering kalau kita baca ada i'rab Al-Quran gitu untuk menerapkannya dari Al-Quran. Itu rumus yang dihasilkan dari Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Naam. Dan tidak mungkin ada salah susunan dari Al-Quran, mustahil. Naam. Itulah balaghah, indahnya, sempurnanya bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Itulah sempurnanya dan tingginya gramatikal bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Makanya orang-orang Arab pun di zaman sekarang, bukan berarti orang Arab berarti ketika mereka membaca Al-Quran mereka faham semua, enggak. Nah, dan pemahaman manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmunya kan gitu. Makanya subhanallah, itu kemarin kita bilang, para ulama sekarang itu kan menulis gharibul Quran, bahasa-bahasa Arab di dalam Al-Quran yang gharib. Ini yang untuk orang Arab loh, gharib itu yang jarang mereka dengar. Nah, makanya kalau kita bilang kalau orang Indonesia gharib semua. Kalau orang Indonesia yang baca gharib semua. Nah, karena kelemahan ilmu kita. Tapi bukan berarti enggak, justru itu mendorong kita untuk belajar kan gitu. Belajar bahasa Arab, membaca terjemahannya awal-awal. Nah, dan mempelajarinya, menerapkannya dalam ilmu nahwu, itu penting tuh. Ketika kita belajar nahwu, terapkan dalam Al-Quran, ini apa maksudnya gitu, i'rabnya. Nah, dan para ulama banyak menulis i'rab Al-Quran berjilid-jilid. Dan i'rab itu masuk sebenarnya ke i'rab, kita membahas tauhid, lakin la ba'as. Ada banyak gitu, ada ini relatif. Sebenarnya nggak bisa disalahkan. Kadang maksudnya fa'il, kadang sebagian apabila memandang ini begini, maka luas gitu. Bukan sesuatu yang tauqifi. I'rab itu bukan tauqifi. Nah, tapi jangan sampai salah kan gitu. Misalnya harusnya fa'il jadi maf'ul kalau dia mansub. Nah, itu yang dikatakan lahan jali. Nah, fadhal fi soal. Dalam pelaksanaan ada ahli bidah, kalau jumpa sama kita gitu misalnya gitu kan, nah, mereka mengatakan mana dalilnya nya. Berarti di malam Ustaz bilang masalah di mana keharamannya gitu. Ahsan. Itu maksud keharaman itu yang mereka tanyakan sama kita apa bagaimana? Nah kan sering kan mereka mengatakan mana dalilnya kalian membagi tauhid kan gitu kan, mana dalilnya, mereka katakan begitu. Maka kita tanya kepada mereka, naam, aywa, di mana keharamannya ketika kami membagi ilmu? Di mana keharamannya ketika para ulama lughah menulis al-kalam yang qasim ala thalathati aqsam, al-ism wal fi'il wal harf, kan gitu. Kalau kalian ingin membantah pembagian tauhid, silahkan bantah kitab nahwu, silahkan bantah kitab tajwid, silahkan bantah kitab hadis. Pembagian hadis mutawatir ahad ini mana di zaman Nabi alaihissalam? Kan gitu. Berarti hilang semua ilmu berarti. Karena kita bukan sedang beribadah kepada Allah karena zat dari pembagian tauhid itu, tapi memudahkan pemahaman. Nah, memudahkan pemahaman dan tahrir mahallan niza', menitik pusatkan permasalahan. Nah, karena ini bukan ibadah, ini bukan ibadah secara zat, kan gitu. Ini wasilah dalam pembelajaran. Sama kayak misalnya belajar pakai papan tulis, ada nggak dalilnya?
Enggak ada, karena bukan tauqifi. Wasilah dalam belajar, wasilah dalam ibadah itu laisa tauqifiyan. Wasilah dalam dakwah, sarana dakwah laisa tauqifiyan. Yang disebutkan para ulama dalam kitab Ushul Dakwah. Wasilah dalam dakwah, wasilah dalam belajar itu bukan tauqifi, tidak harus ada dalil, itu terbuka luas sesuai perkembangan waktu dan tempat, kan gitu. Makanya di zaman Nabi enggak ada pembagian tauhid, mereka enggak butuh, mereka faham. Orang-orang Arab yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fusha. Sementara kita orang-orang bodoh di zaman sekarang. Kita yang butuh penjelasan lebih rinci, pembagian dan seterusnya. Makanya kan kalau kita belajar dibagi-bagi itu mudah dia gambarannya. Nah, jadi begitu membantahnya. Kalau ingin membantah pembagian tauhid, berarti kalian harus juga membantah ulama nahwu yang merumuskan kitab nahwu, kan gitu. Nah, maka enggak ada dalilnya. Kitab hadis, Nabi membagi hadis aziz, enggak pernah kita dapatkan Nabi membagi hadis, klasifikasi hadis yang aziz, dhaif, mutawatir, ahad, enggak ada dia. Maka hilang semua berarti ilmu Islam kalau dibantah ini gitu. Jadi bukan ini, tapi apakah benar pembagian kalian? Nah, begitu yang seharusnya. Apakah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah pembagian kalian tentang tauhid yang tiga ini? Silahkan kalian mau bagi 100, kalau benar silahkan, nggak masalah. Kita juga nggak bantah kok. Bahkan Asy'ariyah, anda lupa masukkan sebenarnya di kitab ini, Asy'ariyah dan orang Ahlul Kalam juga membagi tauhid. Nah, ini di antara masail yang lupa anda masukkan. Ada pembagiannya. Jadi orang-orang Mu'tazilah membagi tauhid, orang-orang Asy'ariyah pun membagi tauhid. Lah gimana? Mereka kalian juga membagi tauhid. Karena yang banyak mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah adalah orang-orang Asy'ariyah sufi gitu. Walaupun mereka banyak mayoritasnya orang-orang bodoh yang enggak belajar akidah Asy'ariyah juga gitu. Karena mereka enggak tahu akidah Asy'ariyah sebenarnya gimana kan, cuma ikut-ikutan. Cuma mereka membagi-bagi ilmu, dan makanya ulama zaman dahulu, ulama Asy'ariyah, ketika ulama Ahlus Sunnah, orang-orang salaf membagi ilmu, mereka enggak pernah membantah karena mereka juga membagi ilmu, membagi tauhid sebagaimana Ahlus Sunnah membagi tauhid. Ini bukan sebuah bantahan, ini bukan sebuah titik permasalahan yang mereka perselisihkan. Nah, makanya aneh di zaman sekarang ada orang yang membantah pembagian tauhid dan mengatakan trinitas, mengatakan akidah trinitas, kan gitu. Gimana ceritanya trinitas? Orang-orang Nasrani membagi Allah, membagi sembahan mereka, sementara kita, cara memahami kita, cara memudahkan kita dalam memahami sifat Allah, ibadah kepada Allah, rububiyah Allah, kan itu bukan Allah yang kita bagi. Nah, ilahuna alhamdulillah.